Kita akan belajar tentang biologi bersama saya, Kak Taufik. Hari ini kita akan belajar tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Tahukah adik-adik, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Pertumbuhan didefinisikan sebagai proses pertambahan ukuran, baik itu volume, ukuran, tinggi, dan jumlah sel. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali pada kondisi semula. Begitu juga pertumbuhan mempunyai ciri kuantitatif, artinya dapat diukur. Contohnya adalah pertambahan tinggi pada batang, pertambahan berat pada biji, maupun pertambahan banyaknya kelopak pada bunga. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan kita definisikan sebagai proses menuju kedewasaan, di mana ditandai dengan adanya diferensiasi dari organ maupun pada jaringan. Perkembangan bersifat reversibel, artinya dapat kembali ke kondisi semula. Dan perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur. Contohnya misalkan pubertas pada manusia, kemudian munculnya bunga pada organ reproduksi tumbuhan. Adik-adik, pertumbuhan dibedakan menjadi dua bagian. Pertama ada pertumbuhan primer dan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan ke arah memanjang atau meninggi. Pertumbuhan ini dikendalikan oleh suatu meristem namanya meristem apex atau disebut juga dengan meristem apikal. Meristem apikal terdapat pada ujung akar sama ujung batang. Ujung akar terdiri dari 4 daerah. Pertama ada zona diferensiasi, kedua zona elongasi, ketiga zona meristematik, dan yang keempat pelindung akar atau kita kenal dengan istilahnya kaliktra. Di ujung batang terdapat berbagai macam bagian. Pertama ada meristem apikal, ada protoderm, dan prokambium. Yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan melebar atau pertumbuhan ke arah samping. Pertumbuhan ini dikendalikan oleh yang disebut dengan meristem lateral, yaitu meristem yang berada di samping dari batang. Meristem ini terdiri dari bagian-bagiannya, yaitu pertama ada yang disebut dengan cambium gabus atau velogen, yang kedua ada cambium lateral, dan yang ketiga adalah pericambium atau vericical. Pertumbuhan diawali dengan proses yang disebut dengan perkecambahan. Perkecambahan terdiri dari struktur biji. Struktur biji itu terdiri dari yang disebut dengan satu, plumule. Plumule adalah calon dari daun. Yang kedua ada epikotil, yaitu calon batang. Yang ketiga ada hipokotil, yaitu batang yang dekat dengan calon akar. Yang keempat ada radikula, yaitu calon akar. Biji dibedakan menjadi dua bagian. Pertama ada monokotil, dan yang kedua ada dikotil. Monokotil sama dikotil memiliki perbedaan. Pada monokotil terdapat yang disebut dengan koleoptil, kotiledon, dan endosperma. Sedangkan pada dikotil hanya terdapat cadangan makanan atau kita kenal dengan namanya itu kotiledon. Perkecambahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama perkecambahan tipe hipogeal dan yang kedua perkecambahan tipe epigeal. Apa saja yang membedakan antara hipogeal sama epigeal? Adik-adik, hipogeal itu adalah suatu proses perkecambahan di mana pertumbuhan epikotil lebih cepat daripada hipokotil, sehingga kotiledon masih terbenam di bawah tanah. Contohnya adalah pada tanaman jagung. Ketika kita melihat tanaman jagung, biji jagung itu tidak terangkat ke atas permukaan tanah, tetapi
biji jagung masih terdapat di bawah tanah. Dan yang kedua, ada perkecambahan dengan tipe epigeal, yaitu pertumbuhan hipokotil lebih cepat daripada epikotil. Akibatnya, kotiledon bisa terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya kita lihat pada tanaman kacang hijau atau kacang merah. Kita melihat ada bagian yang menonjol yang disebut kotiledon yang terangkat ke permukaan tanah. Maka yang membedakan antara hipogeal sama epigeal adalah apakah kotiledon di atas ke tanah ataukah kotiledonnya masih berada di bawah tanah. Apa saja sih adik-adik faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan itu? Ada dua faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, ada faktor internal dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari dua, yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal ada 4, yaitu air, suhu, pH, dan nutrisi. Demikian pembelajaran materi tentang pertumbuhan perkembangan hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.